yang kita simak di pengadilan tidak ada begitu Danu melamun atau bagaimana, langsung ya, respect. Begitu ditanya, tek 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 tek. Kenapa seperti itu? Karena mengalami. Dia adalah pelaku dalam kasus Subang ini, sudah mengakui. Halo teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Masih banyak sekali pembahasan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat ini. Banyak sekali teman-teman berkomentar bahas kembali dari masalah kejanggalan Yoris dan juga membahas masalah pelaporan Pak Yosef Hidayah di awal-awal kejadian. Yang tentunya dalam kasus Subang ini ya memang dari awal-awal juga banyak sekali kejanggalan dan juga rincungnya keterangan-keterangan yang kita dapat teman-teman tentunya. Nah teman-teman, waktu itu coba kita bayangkan dulu ya. Pak Yosef Hidayah ini dalam sebuah keterangannya pulang dari Cijengkol, dari istri mudanya. Pulang pagi-pagi ke TKP, melihat TKP sudah berantakan. Masa sih tidak melihat darah berceceran begitu banyak sekali. Lalu Pak Yosef Hidayah juga mengatakan mencari sampai ke bak mandi. Bak itu sampai di tenggelamkan tangannya dan mungkin mencari Amel. Seperti itulah keterangannya yang sudah kita simak. Tapi entahlah apa yang dilakukan, kita belum jelas. Karena nanti di persidangan yang akan jelas bagaimana keterangan dari Pak Yosef Hidayah ketika ditanyai oleh kuasa hukum Danu, Bang Ahmad Taupan. Kan belum ini. Baru kemarin kita menyimak Pak Rohman Hidayat, yaitu bertanya ke Danu. Nah, nanti kita akan simak di sidang lanjutan. Dikabarkan sidang yaitu tanggal 6. Sebentar lagi ya. Oke, baik teman-teman. Di dalam kasus Subang ini, Pak Yosef itu melaporkan ke Polsek Jalan Cagak adalah perampokan. Ketika melihat darah di rumah, coba kita bayangkan, rumah acak-acakan, masa sih perampokan? Itu kan tidak masuk akal juga teman-teman. Kalau misalkan ini benar keterangannya perampokan, Amel diculik. Nah, seperti itu ya. Tapi melihat di rumah banyak darah, berantakan, kan bisa saja mungkin masuk ke kamar Ibu Tuti, bisa saja itu darah ke dapur atau di belakang alpat pun ada genangan-genangan, kan mungkin terlihat ya. Ini menurut analisa kita semuanya. Karena apa? Kasus Subang ini kok banyak sekali kejanggalan dari awal-awal kasus ini mencuat, sehingga wajar saja publik menilai baik ke Danu, ke Yosef, ke Mimin Abi Arigi itu banyak sekali kejanggalan. Banyak komentar seperti itu. Yang menyerang Ibu Mimin, yang menyerang Yosef, menyerang Danu. Nah, teman-teman, di situ pun sudah banyak sekali kejanggalan. Baik, lalu bagaimana tanggapan dari Pak Rohman Hidayat, kuasa hukum Danu, yaitu tentang menanggapi hal keterangan Danu waktu di fakta persidangan. Kemarin sudah kita simak bahwa kuasa hukum dari Pak Yosef Hidayah, yaitu tuding pernyataan Danu ini penuh dengan kebohongan dan juga merekayasa cerita. Apakah benar seperti itu? Bagaimana tanggapan teman-teman? Karena kalau kita melihat Danu di persidangan ini begitu lancar ketika ditanya baik oleh hakim maupun oleh Pak Rohman Hidayat. Tidak begitu terkecoh apapun, tetap lurus dan tetap menyebutkan pelaku ini adalah Pak Yosef Mimin Abi Arigi. Namun yang mengganjal sampai saat ini, saya belum menemukan yaitu keterangan, mungkin nanti di persidangan lanjutan, pakai baju apa sebenarnya Ibu Mimin ini sehingga langsung disebutkan Danu. Sedangkan Danu pun lupa pakai baju apa ketika ada di TKP. Namun ketika ditanya Pak Rohman, Danu ini mengetahui tentang wajah dari Ibu Mimin tersebut. Seperti itu. Ya, yang kita simak di pengadilan tidak ada begitu Danu melamun atau bagaimana, langsung ya, respect. Begitu ditanya, tek 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 tek. Kenapa seperti itu? Karena mengalami. Dia adalah pelaku dalam kasus Subang ini, sudah mengakui. Mau dibahas jungkir balik pun, dibolak-balik membahas Ramdanu, dia adalah pelaku, sudah mengakui. Mau dibahas kejanggalan, apapun, tanya langsung ke Danu, melakukan iya.
Gimana lagi coba membahas Danu ini? Benar nggak teman-teman? Banyak kejanggalan Danu, tapi kan sudah mengakui. Yang harus kita bahas adalah kejanggalan-kejanggalan yang belum mengakui atas keterangan dari Danu. Namun di sini Pak Roman Hidayat tetap ngotot, tidak percaya dengan keterangan Danu meskipun sudah adanya persidangan, tetap mengatakan bahwa Danu ini banyak kebohongan dan juga merekayasa cerita. Siapakah yang menyuruh Danu untuk merekayasa cerita kalau misalkan benar? Menurut Pak Rohman ini, Danu penuh kebohongan dan merekayasa cerita. Tentunya ada yang skenario dong, ada yang mengatur. Nah, ini yang mengatur ini yang harus digali. Siapa yang men-setting Danu? Misalkan, kalau keterangan Rohman seperti itu ya. Oke, nah teman-teman, kuasa hukum dari Pak Yosef Hidayat, Rohman Hidayat tetap menuding Ramdhanu ini merekayasa cerita. Rohman mengatakan itu terkait kesaksian Danu di pengadilan waktu adanya persidangan di minggu-minggu kemarin ya. Nah, dalam persidangan yang berlangsung, saya simak kisaran 7 jam ada. Di situ Ketua Majelis Hakim Ardi Wijayanto yaitu meminta Danu ini untuk menceritakan bagaimana sebuah kronologis kejadian yang dulu, yaitu peristiwa di tanggal 18 Agustus 2021 yang sudah menjadi perhatian publik dan sekarang sudah menjalani persidangan. Lalu bagaimana? Nah, Danu pun di sini secara gamblang menceritakan sebuah proses secara mendetail bagaimana eksekusi terhadap kedua korban Tuti dan juga Amalia seperti yang sudah disampaikan dalam berita acara pemeriksaan. Danu di persidangan ini begitu lancar kok teman-teman. Karena apa? Karena dia ini adalah pelaku yang sudah melakukan. Mau dibahas Danu mabok, mau apapun itu, ya Danu mabok memang. Mau dibahas apapun itu, kejanggalan Danu sudah mengakui. Seperti itu. Kita bahas yang belum mengakui. Kenapa? Karena ini sudah disebutkan pelaku, orang-orang yang sudah disebutkan pelaku, kenapa masih mengelak? Sedangkan polisi sudah menetapkan mereka menjadi tersangka. Tentunya tidak sembarangan dong pihak kepolisian tiba-tiba menetapkan orang yang tidak bersalah. Tentunya dengan bukti-bukti sesuai dengan penyidikan dan penyelidikan dari tahun 2021, informasi-informasi itu ditampung oleh penyidik. Akhirnya ada sebuah kesimpulan dan diperkuat dengan pengakuan Danu. Tapi kok kenapa sampai sekarang belum pada mengakui? Nah teman-teman, kita masih ingat kan pernyataan dari pihak kepolisian tidak butuh pengakuan. Intinya data-data sudah komplit, ya merekalah para pelakunya. Polisi tidak butuh pengakuan. Tapi semoga saja nanti ketika sidang lanjutan, Pak Yosef ditanyai oleh kuasa hukum Danu tentang masalah hal ini, disitulah akan terbuka. Dan saya akan menagih janjinya ke Pak Yosef, dulu mengatakan, Bapak akan bongkar semuanya di pengadilan. Nanti Bang Jack akan tahu. Seperti itu ya. Apa yang akan dibongkar nanti oleh Pak Yosef Hidayat sebenar-benarnya, atau pelaku yang sebenar-benarnya. Atau misalkan pelaku yang menyuruh Danu atau yang bersama-sama Danu selain Pak Yosef. Ini menarik luar biasa nanti teman-teman. Oke. Nah, Pak Roman Hidayat bagaimana? Pak Roman Hidayat mengatakan tidak ada yang aneh sih dengan keterangan Danu yang sudah disampaikan di persidangan tersebut. Roman Hidayat dalam keterangannya di persidangan, Danu masih bertahan dalam kebohongannya dan rekayasa cerita di dalam BAP menurut Pak Roman Hidayat. Jadi intinya Pak Roman tidak sama sekali percaya dengan keterangan Danu, teman-teman. Namun Pak Roman dikagetkan juga, yaitu memang di luar dugaan dia ya. Menurutnya Danu menyampaikan di persidangan itu yaitu mengalami kekerasan saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Subang. Itu yang tidak diketahui oleh Pak Roman Hidayat dalam sebuah keterangannya. Ya, kita pun memang pasti kaget juga ya. Benarkah ada kekerasan tapi tidak boleh untuk mengakui? Menurut keterangan Danu, jadi takut untuk berkata jujur karena adanya intimidasi. Nah, seperti itu ya. Nanti akan ketahuan di pengadilan. Berdasarkan keterangan Danu di BAP dan juga persidangan, Rohman Hidayat yakin Danu memberikan keterangan yang janggal dan banyak kebohongan menurut Pak Rohman.
Meskipun Pak Rohman terus mengatakan kebohongan Danu mengarang apapun itu, Danu konsisten kalau menurutku menyebutkan nama pelakunya tidak berubah. Tidak ada nama yang lain lagi yang disebutkan Danu, baik di BAP pertama yang sudah dikatakan Danu tapi itu ada intimidasi untuk mencabut keterangannya, kan seperti itu. Dan di persidangan pun tetap mengatakan Danu ini pelaku-pelakunya disebutkan tetap orang-orang itu. Tidak ada kok nama yang lain ya. Tapi kan kita wajar lah curiga ke sana kemari karena berhubung persidangan belum jelas, belum beres, jadi kita intinya hanya sebuah menganalisa dan juga menyimak fakta persidangan. Saya pun menyimak fakta persidangan, menjelaskan masalah hal kejanggalan pelaporan Pak Yosep ke Polsek itu kan. Menurut keterangan dari Pak Irlansyah, sudah begitu nampak di publik. Pak Yosep lapor itu ada penculikan, bukan ada pembunuhan. Seperti itu. Ini sudah janggal semuanya dari awal, jadi kacau kasus Subang ini. Sampai 2 tahun lebih, bayangkan. Sekarang udah 3 tahun lebih mungkin ya. Waduh teman-teman. Oke teman-teman, semangat terus, intinya ikuti terus nanti pemberitaan kasus Subang ini. Ikuti dan juga semoga kasus Subang cepat selesai. Terima kasih, bye-bye.